Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kembali agenda sosialisasi anti korupsi kita hari ini dengan judul membangun bisnis UMKM yang berintegritas. Apa itu korupsi? Saya kutip dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Adalah setiap orang yang secara sengaja melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, perbuatan seperti apa yang dikategorikan tindakan korupsi itu? Yang pertama, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang kedua, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Yang ketiga, hakim yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Nah, berkaitan dengan hal tersebut Bapak Ibu, faktor eksternal orang melakukan korupsi ini hal yang perlu kita cermati bersama. Sejumlah faktor dari luar ikut menyebabkan seseorang melakukan korupsi. Apa saja itu? Yang pertama, aspek sikap masyarakat. Korban korupsi adalah masyarakat sendiri. Yang kedua, dirinya terlibat korupsi. Yang ketiga, korupsi bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Yang kedua, aspek politis. Kepentingan politis dalam meraih dan mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara cenderung mengedepankan upaya-upaya korupsi secara implisit maupun eksplisit. Yang ketiga adalah aspek ekonomi. Karena pendapatan yang tidak mencukupi sehingga seseorang terdorong untuk melakukan korupsi. Yang keempat, aspek organisasi. Kurang adanya sikap keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan pengawasan yang dilakukan secara melekat dan kontinu. Nah, mari kita melihat definisi integritas, Bapak Ibu. Integritas adalah kesesuaian antara hati, ucapan, dan perbuatan. Kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten. Nah, dalam konteks agama Islam, integritas merupakan perwujudan iman. Iman itu adalah dipercaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Dan demikian halnya dengan agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya meyakini bahwa iman kepada Tuhan adalah kebenaran yang hakiki yang menolong setiap kita untuk mengamalkan iman itu dengan perbuatan nyata kita di masyarakat. Mari kita melihat karakteristik pribadi yang integral. Yang pertama, berkepribadian utuh. Yang kedua, setiap tindakan dan perilaku merujuk pada nilai moral dan etika. Yang ketiga, antara perkataan dan perbuatan selaras. Yang keempat, komitmen terhadap apa yang telah disepakati atau tidak ingkar janji. Dan yang kelima, tidak tergoda melakukan penyimpangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai anti korupsi. Saya ingatkan kembali seperti apa yang sudah saya bahas sebelumnya. Yang pertama adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Ini adalah nilai-nilai penting yang menjadi tanggung jawab kita bersama secara pribadi maupun korporat di masyarakat. Mari kita bersama-sama mewujud nyatakan nilai ini sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, bagaimana cara membangun bisnis yang berintegritas itu? Ya, kita akan masuk ke topik ini. Yang pertama adalah mereformasi sistem perusahaan melalui upaya perbaikan sistem yang lebih transparan. Yang kedua, meningkatkan keterbukaan informasi melalui penerapan sistem e-budgeting agar masyarakat dapat ikut membantu memantau serapan anggaran daerah. Yang ketiga, membangun sistem blow whistle, yaitu diperlukan keberanian yang besar untuk melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di perusahaan atau di institusi di mana Bapak Ibu bekerja.
Lalu bagaimana strategi membangun bisnis yang berintegritas? Ya, saya akan jelaskan beberapa hal di sini. Yang pertama, kerjasama dengan lembaga anti korupsi, sehingga menyadarkan para pekerja bahwa perusahaan benar-benar berkomitmen dalam mencegah aksi-aksi kecurangan atau fraud. Yang kedua, kampanye anti korupsi. Yang ketiga, memperkuat budaya perusahaan melalui budaya kerja anti korupsi. Selanjutnya, mari kita bersama-sama menghidupi nilai-nilai anti korupsi melalui langkah nyata kita. Di mana kita bekerja, di mana kita tinggal, sadarkan masyarakat untuk peduli di dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga bangsa dan negara Indonesia menjadi bangsa yang beradab, bangsa yang maju, bangsa yang unggul, dan menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari bersama kita lawan korupsi. Korupsi musuh kita bersama. Bersepakat, bersinergi, lawan korupsi.